Selamat pagi anak-anak. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang tematik 1, tema 3, subtema 3 tentang peran dan tugas. Lanjut. Nah, ini petunjuknya. Nanti catatan-catatan yang ada di slide keempat dan 5 dan 7 silakan kalian tulis di buku tematik 1. Kemudian di akhir slide PPT ini nanti akan ada tugas. Silakan kalian kerjakan ya. Oke. Sudah siap ya menerima pelajaran pada hari ini? Sudah. Oke, terima kasih. Kita akan belajar tentang peran dan tugas di sekolah. Nah, anak-anak sudah tahu kan peran dan tugas di sekolah ini ada. Setiap warga sekolah memiliki peran dan tugas masing-masing. Siapa saja warga sekolah? Ada yang tahu? Saya guru dan kepala sekolah. Benar. Weh, benar sekali ya. Jadi warga sekolah itu ada guru, ada kepala sekolah, dan juga ada siswa. Nah, kalian itu sebagai siswanya. Semua peran tersebut sebaiknya dijalankan dengan baik dan sungguh-sungguh. Contohnya kalian siswa kan, nah tugas kalian ada belajar. Pada waktu belajar itu harus bersungguh-sungguh ya, jangan sampai tidak bersungguh-sungguh nanti nggak masuk nanti pembelajarannya. Jadi dalam belajar itu kalian harus bersungguh-sungguh. Nah, pada waktu Bapak menjelaskan seperti ini, kalian harus memperhatikan Bapak. Harus mendengarkan apa yang Bapak sampaikan supaya tidak ada yang tidak tahu. Ini tematik 1 ya. Iya, Pak. Nggih. Oke. Lanjut ke peran warga sekolah. Jadi benar yang dikatakan oleh Mas Anwar. Warga sekolah itu ada yang pertama, kepala sekolah. Kemudian ada guru, ada siswa. Wah, bagus sekali. Jadi peran kepala sekolah yakni adalah sebagai pemimpin sekolah. Ya. Kepala sekolah itu sebagai pemimpin sekolah. Kemudian guru itu berperan sebagai pendidik di sekolah. Siswa berperan sebagai peserta didik. Jangan sampai kebalik. Misal ini kepala sekolah berperan sebagai pendidik. Beda ya, pendidik itu adalah orang yang mendidik siswa. Sedangkan kepala sekolah itu perannya sebagai pemimpin sekolah. Sampai sini kira-kira paham apa tidak? Paham, Pak. Oke, saya jelaskan lagi. Jadi peran itu bukan tugas ya. Peran sama tugas itu berbeda. Nah, peran itu ini ada film Upin Ipin. Kalian tahu kan film Upin Ipin? Tahu apa tidak? Iya, tahu, Pak. Iya, Nah, itu pasti film kesukaan kalian kan ya? betul. Oke. Jadi Upin dan Ipin itu perannya adalah siswa. Benar apa tidak? Benar. Benar. Iya. Nah, jadi tugas Upin dan Ipin tadi adalah belajar. Nah, perannya itu adalah siswa. Sampai sini paham ya? Iya, Pak. Lanjut, Paham. lanjut apa tidak? Lanjut. Lanjut. Good. Lanjut ke tugas warga sekolah. Nah, tadi sudah kita belajar peran-peran dari warga sekolah. Sekarang tugasnya. Kepala sekolah sebagai pemimpin itu tugasnya memimpin dan mengawasi kegiatan di sekolah. Guru tadi perannya adalah sebagai pendidik ya. Nah,
Guru itu tugasnya adalah mengajar dan mendidik siswa di sekolah. Kemudian siswa. Siswa tadi adalah peserta didik. Tugas dari siswa itu adalah belajar dengan baik dan menaati peraturan sekolah. Jadi, perbedaan tugas dan peran tadi itu ada di tugasnya, ya. Peran kepala sekolah itu pemimpin. Tugasnya memimpin. Peran guru tadi adalah pendidik. Tugasnya mengajar dan mendidik. Siswa itu memiliki peran sebagai peserta didik. Tugasnya adalah belajar. Coba Bapak pengen tahu apakah murid-murid itu belajar di rumah dan di sekolah? Iya, Pak, belajar. Iya, jadi kegiatan kita saat ini adalah belajar. Nah, Bapak sebagai guru nih, tugasnya mengajar kalian dan mendidik kalian. Nah, siswa itu kan kalian. Nah, tugasnya belajar dengan baik. Pada waktu Bapak menjelaskan, tadi sudah dibilang kan? Itu mendengarkan dengan baik ya. Paham ya tugas dan peran tadi? Iya, Pak, paham. Dilanjut apa? Perbedaannya apa, Pak? Loh, perbedaannya belum tahu ya. Jadi peran ya, peran. Saya contohkan tadi siswa. Kalian kan siswa toh ya. Perannya itu sebagai peserta didik. Siswa itu sebagai peserta didik. Wah, ke next tadi. Jadi siswa itu perannya sebagai peserta didik. Nah, tugas kalian itu apa? Tugas kalian adalah Belajar. belajar, benar. Good. Jadi tugas kalian itu belajar. Jangan sampai kebalik. Siswa perannya adalah belajar. Wah, kebalik itu tugas. Jadi setiap orang itu memiliki tugas masing-masing. Contoh lagi, Kak Ros ya. Kalian tahu Kak Ros kan? Tahu apa tidak? Iya, tahu. Nah, tugasnya Kak Ros itu apa? Kalau di rumahnya Upin Ipin. Tugas ya. Mengajari. Benar. Jadi tugasnya Kak Ros tadi itu mengajari, membimbing adik-adiknya. Kemudian sering kan kalau kita melihat Kak Ros itu membantu Opa untuk memasak. Benar kan? Iya, benar. Wah, iya benar. Nah, Kak Ros tadi itu berperan sebagai apa kira-kira? Di dalam rumahnya Upin Ipin tadi, Kak Ros itu berperan sebagai apa? Apakah berperan sebagai pemimpin? Ataukah berperan sebagai ibu? Ataukah berperan sebagai adik? Kira-kira yang mana? Yang kedua, Pak. Wah, bukan ya. Jadi Kak Ros tadi itu berperan sebagai kakak. Kakaknya siapa? Upin dan Ipin. Itu ya. Kak Ros tadi berperan sebagai kakak. Tugasnya membimbing dan juga memasak kalau di rumah. Kakak kan seperti itu. Nah, sampai sini sudah paham kan? Oh iya, Pak. Paham. Oke, lanjut apa tidak? Iya, lanjut. Oke, dilanjut ya. Nah, ini peran dalam kelompok. Kalian sudah pernah berkelompok sebelumnya? Apakah belum? Sudah, Pak. Sudah Di pernah? sekolah. Sudah pernah. Nah, contohnya kalian siswa. Nah, itu dalam berkelompok. Kalian belajar di sekolah itu kan berkelompok.
Nah, itu juga dalam kelompok. Nah, sebagai seorang siswa, kita memiliki tugas untuk belajar dan melaksanakan tugas dengan baik. Nah, melaksanakan tugas dapat dilakukan secara berkelompok atau perorangan. Nah, saat waktu mengerjakan tugas secara berkelompok, setiap anggota itu memiliki peran dan tugas masing-masing. Ini. Nah, peran dan tugas anggota kelompoknya. Siswa yang berperan sebagai ketua kelompok. Ada juga yang sebagai sekretaris. Ada juga sebagai juru bicara. Nah, ini ada gambar siapa ini yang keriting dan juga ada yang memakai jilbab, ada yang pakai kacamata dan juga ada yang pakai pita. Nah, ini memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi ketua kelompok, ada yang menjadi sekretaris, ada yang menjadi juru bicara. Kalau kita masukkan di kelas, jadi ada yang menjadi siapa ketua kelas, ada yang menjadi bendahara, dan juga ada yang menjadi sekretaris. Jadi setiap peran yang sudah dibagi tadi memiliki tugas yang berbeda-beda. Ketua kelompok yaitu tugasnya memimpin. Ketua kelompok tugasnya memimpin. Siapa yang berperan sebagai ketua kelompok? Ya ini, kelompok ini. Ada gambar si Kribo, anak yang memakai jilbab dan juga kacamata, ada yang memakai pita. Ini salah satunya sebagai perannya ketua kelompok. Itu tadi tugasnya ketua kelompok, memimpin. Kemudian sekretaris. Salah satu siswa ini ada juga yang berperan sebagai sekretaris. Nah, tugas dari sekretaris itu ialah mencatat hasil diskusi. Contoh, ketika kalian sedang berdiskusi tentang cerita yang ada di Upin Ipin, kalian kemudian ada yang menulis. Nah, itu tugasnya sekretaris, mencatat hasil diskusi tentang Upin Ipin tadi. Nah, ini sebagai juru bicara. Nanti yang sudah catatan yang hasil diskusi yang sudah dicatat oleh sekretaris itu dibicarakan oleh juru bicaranya. Ya. Tugasnya adalah membicarakan atau mempresentasikan hasil diskusi atau hasil karya. Itu tadi adalah peran dan tugas setiap anggota kelompok. Jadi pada hari ini kita sudah belajar peran dan tugas kelompok dan juga belajar tentang peran dan tugas warga sekolah. Ya, kira-kira dari yang sudah Bapak jelaskan ini ada yang masih belum paham? Yang juru bicara, Pak. Gimana? Maksudnya juru bicara ini perannya siapa gitu? Nah, iya. Oh, jadi gini Mas Anwar. Di sini kamu sudah melihat ini kan anak-anak yang ada yang kribo ya ini di meja sedang menulis. Kelihatan ya? Iya, kelihatan. Kelihatan. Nah, kira-kira yang di sini siapa yang menulis? Ini kan ya yang perempuan memakai pita. Ini yang menulis. Kemudian ketua kelompok saya anggap ini ketua kelompok yang memakai kacamata. Dan juga ini sekretaris ya. Jadi Kribo ini sebagai siswa anggota biasa. Perannya sebagai anggota biasa. Sampai sini paham? Sebelum dilanjutkan? Ya, paham. Ya. Jadi ini tadi ketua kelompok. Kemudian hasil diskusinya
dicatat oleh sekretaris. Nah, juru bicaranya tadi satu kelompok ini sudah membahas ya, sudah membahas diskusi. Bapak contohkan ini. Anwar suka lihat nonton sepak bola. Iya, suka. Wah, suka. Bagus ini kalau suka. Nah, contoh ya. Keempat anak ini itu sedang berdiskusi tentang sepak bola. Indonesia lawan Australia. Nah, keempat siswa ini sedang membahas kenapa kok bisa kalah Indonesia. Apakah backnya yang lemah, apakah strikernya yang nggak bisa ngegolin, apakah yang kiper yang tidak bisa menangkap bola, ya. Mereka diskusi menentukan siapa yang tidak baik dalam bermain. Nah, ketika sudah didiskusikan, hasil diskusi yang tadi sudah didiskusikan itu dicatat oleh sekretaris. Ini sekretaris. Ya, dicatat ini. Semua dicatat sudah. Nah, setelah itu misal gurunya saya ya Pak Guru ini bertanya, silakan ketua kelompok untuk memaparkan, menjelaskan hasil diskusi kelompok kalian. Nah, ketua kelompok ini menunjuk juru bicara. Siapa juru bicaranya ini yang pakai jilbab ini? Nah, yang menjelaskan hasil diskusi tadi itu juru bicara. Sudah paham? Ya, paham. Oke, good. Gini, kalau nggak tahu, kalau masih belum paham, silakan tanya, jangan malu-malu. Soalnya kita masih belajar, ya. Nanti kalau sudah Bapak berikan tugas, ya boleh sih tanya, nggak apa-apa. Tanya nggak apa-apa. Jadi itu tadi, juru bicara itu tugasnya adalah membicarakan hasil diskusi. Ya, lanjut apa tidak? Iya, lanjut. Oke, lanjut. Ini peran dalam kelompok sudah dibagi ya tadi ya, sudah belajar tentang kelompok. Lanjut next. Nah, ini tugas kalian. Nah, ada 1, 2, 3 tugas. Silakan kalian catat di buku tematik soalnya dan jawabannya. Pak, apakah boleh tidak menulis soalnya? Tidak boleh. Silakan kamu tulis ya. Yang bagus, yang rapi soal-soalnya. Nah, jawabannya di mana, Pak? Boleh di bawahnya. Setelah nulis soal, kalian tulis di bawahnya, ya. Kalau di Iya, sini, Pak. kalau di sini gimana? Gak apa-apa. Kalau di sini langsung gak apa-apa. Pokoknya kalian nulisnya yang bagus. Jangan asal-asalan nulisnya. Biasanya Mas Anwar ini ya. Kalau nulis itu bagus loh. Iya, Pak. Waduh. Ya Kasih, udah. Pak. Ada yang ditanyakan terkait tugas ini? Tidak, Pak. Tidak ada ya. Baik. Silakan dicatat tugasnya. Terima kasih. Mas Anwar. Iya, Pak. Silakan dicatat ya Mas Anwar ya. Baik, itu tadi adalah salah satu keterampilan mengajar, keterampilan menjelaskan dari seorang guru. Sekian dari saya, nama saya Muhammad Faiz Al-Majid, NIM 198 620 600 070. Mata kuliah micro teaching. Sekian, apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.